Sebenarnya saya bermusik itu udah lama banget, dari tahun 80-an dah mulai ikut Wajah Baru, tampil di TVRI, Musik Malam Minggu dan segala macam. Tapi setelah itu orang tua tidak mengizinkan saya untuk aktif di dunia nyanyi. Akhirnya saya harus kuliah, terus kerja, kasihkan kerja jadi agak kurang tersalur. Paling saya di Paduan Suara Trisakti aja untuk menyalurkan bakat. Tapi pada tahun 90-an kebetulan saya ketemu Mas Helmi di salah satu karaoke dan dia ngajak saya untuk ikut kuis Siapa Berani. Itu kuis idola saya banget, yang saya suka banget waktu itu. Karena saya masih agak muda waktu itu, saya pikir nggak mungkin saya ikut kuis itu gitu. Terus akhirnya setelah kuis itu tampil, alhamdulillah respon dari penonton itu bagus banget. Jadi saya kemana-mana tuh orang pada kenal gitu. Orang pada kenal, pada negur, dan mereka pada bilang kenapa saya nggak rekaman gitu kan. Saya akhirnya mikir juga, itu terpacu buat saya untuk mulai rekaman lagi gitu. Jadi tahun 96 akhirnya saya buat album perdana saya itu judulnya Getar Cinta. Cuma pada saat itu juga pemasarannya tidak jalan karena ya pada saat itu ada industri musik mungkin agak ada satu hal yang monopoli dari pihak-pihak label yang besar gitu. Jadi barang saya tuh pada saat itu ada yang balik utuh dari subdistributor ke distributor, ada yang balik utuh. Dan saya penasaran gitu karena ada teman-teman atau kerabat yang mau beli kaset saya, barangnya nggak ada di pasaran. Akhirnya saya coba suruh orang untuk keliling gitu ngelihat ke toko-toko kaset. Ternyata memang di sejabodetabek dari 240 toko hanya ada 30 yang menjual kaset saya. Akhirnya dan promonya juga nggak jalan gitu. Akhirnya ya udah saya cut. Itu saya agak kecewa juga pada saat itu. Akhirnya saya vakum lagi sampai berapa tahun gitu ya. Akhirnya kebetulan saya waktu itu lagi nyanyi di Hotel Mulia. Waktu itu ada wartawan yang lihat waktu itu saya nyanyi. Dia tanya ke teman saya, itu siapa gitu kan. Teman saya bilang itu Tony Seno. Dia kaget gitu karena ternyata di radio, salah satu radio di Jakarta, nama Radio Bahana itu tiap hari itu ada yang request lagu itu gitu. Dan request lagu itu, tapi nggak tahu ini penyanyinya siapa gitu. Mereka nyari-nyari nggak tahu siapa ini yang nyanyi gitu. Akhirnya saya diundang ke Bahana dan alhamdulillah ternyata memang antusias dari pendengar radionya itu untuk siaran secara online itu antusiasnya saya sangat ini banget gitu, sangat terharu juga gitu. Akhirnya memicu saya lagi untuk mulai lagi untuk berkarya lagi, untuk nyanyi lagi. Tapi kembali saya bekerja sama satu produser, saya kecewa lagi pada saat itu karena saya sudah menginvest sejumlah dana, cuma tidak ada pergerakan gitu. Saya mulai kecewa lagi, saya vakum lagi, nggak lama, 2 tahun setelah itu ada satu lagi produser. Tetap kejadiannya hampir sama. Kalau yang pertama sih malah wujudnya sama sekali nggak ada. Untuk yang kedua alhamdulillah saya masih dapat wujud CD 1000 CD dan sebagian uang saya dikembalikan. Itu yang membuat saya agak trauma sedikit ya, untuk serius di dunia nyanyi pada saat itu. Tapi berjalan waktu ya mungkin ya karena kita memang hobi tidak bisa dibendung mungkin untuk hal-hal untuk bernyanyi. Akhirnya pada saat itu saya kebetulan lagi buka kafe, ada salah satu artis yang ya bilang sangat terkenal waktu itu suka datang ke sana juga, ngajak suka main ke situ, saya ajak untuk duet gitu kan. Tapi pada saat itu tidak jadi berjalan, ketua ada rekaman tapi tidak jadi berjalan. Akhirnya saya kan juga ketemu Kang Hari Tasman. Kang Hari Tasman tanya ke saya, Mas Tony pengen siapa yang menjadi pasangan duet Mas Tony? Saya pada saat itu walaupun ini pengennya itu muluk-muluk juga, sebenarnya pengennya tinggi juga karena saya mau suka lagu-lagunya Bruri, saya pengen ada yang ada benang merahnya dengan lagu-lagunya sang legendaris. Saya bilang ke Kang Hari, saya sebenarnya pengen banget sama Mbak Dewi Yull sih, tapi kan kayaknya nggak mungkin gitu kan. Akhirnya ya udah saya coba, kata Kang Hari. Kang Hari kontak ke Mbak Dewi. Terus ya waktu itu pada itu Mbak Dewi masih belum yakin gitu kan. Akhirnya saya minta izin ke Kang Hari, boleh nggak saya minta nomor Mbak Dewi Yull sih bilang kan. Mbak Hari izin ke Mbak Dewi kasih gitu kan. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, ya belum ketemu kesepakatan gitu. Terus
Akhirnya saya bilang, Mbak kalau gitu Mbak dengerin suara saya dulu aja Mbak, nanti saya kirim video saya, nanti Mbak dengar ininya dulu, saya bilang. Terus setelah saya kirim, alhamdulillah 15 menit setelah itu Kang Hari telepon saya, Mas Tony, ini Mbak Dewi dengar suara Mas Tony kayak tertarik gitu, ada klik rasanya ada pengen ketemu Mas Tony gitu. Waduh, saya alhamdulillah sih kan. Terus akhirnya Mbak Dewi kebetulan waktu itu lagi di Ambon, waktu itu lagi ada manggung acara kawinan anaknya gubernur di Maluku waktu itu. Akhirnya 2 hari setelah Mbak Dewi pulang, kita ketemu alhamdulillah ada kesepakatan, akhirnya ya kita berduet. Cuma kembali lagi promonya tidak jalan ya, orang-orang nggak ada yang tahu akhirnya, jadi ya cuma sebagian teman-teman dan sebagian orang yang tahu. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Humairah. Rasul sayang, Rasul cintamu. Album religi ini ada ceritanya lagi nih sebenarnya. Jadi gini, saya tuh pengen banget nyanyi lagu religi gitu. Cuma ya nggak mungkin album single aja gitu. Terus cuma pada saat itu belum ada kesempatan. Pada saat saya waktu itu rekaman lagu Permata Hati, saya lagi mencari seorang pemain biola. Saya karena biasa yang saya pakai itu kan Mas Hendri Lamiri. Kebetulan dia lagi di Amerika pada saat itu. Akhirnya saya dikenalkan sama teman saya ke Kang Maman Piul namanya. Kang Maman Piul itu biolanya bagus banget itu. Akhirnya kenalan, pas dia dengar suara saya, dia tertarik gitu, dia bilang, waduh ini kita punya lagu, istri dia kebetulan pencipta lagu juga. Ini yang karakternya Mas Tony banget, dia bilang kan. Waduh, saya bilang maaf saya kalau itu saya nggak mau lagu baru, saya bilang saya pengennya itu lagu yang udah terkenal, saya bilang kan juga itu. Tapi berapa kali pas kita lagi rekaman di situ, dia nggak gencar terus gitu untuk nawarin. Akhirnya saya bilang ya udah coba saya dengar lagunya deh, saya bilang kan. Pas didengerin, saya kaget gitu, kok saya langsung merinding gitu. Bisa dengar lagu pertama kali bisa langsung merinding, saya sampai waduh ini kok begini, saya bilang kan. Terus akhirnya dia sodorin lagi satu lagi, saya merinding lagi. Waduh, saya bilang, waduh nih saya akhirnya nyerah nih, saya bilang kan. Akhirnya kita kerjasama untuk buat album. Itu kerja kilat gitu. Jadi dalam 1 minggu itu jadi 6 lagu langsung dengan video klipnya. Jadi ada yang pada saat itu saya langsung dikasih lagu, saya dengerin, langsung kita take vokal, langsung ya pokoknya itu benar-benar mungkin ya karena saya feel-nya dapat banget di lagu-lagu ini, dapat banget, jadi mengalirnya enak banget pada saat itu. Dan itu juga pada saat rekaman saya benar-benar nangis. Jadi ada 2 lagu itu benar-benar nangis karena syair sama melodinya itu benar-benar sangat menyentuh banget.